Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dari Sabang sampai Merauke bersama Uda Nazar dalam berbagi info dan tips panjang zaman. Oke teman-teman, kali ini Uda akan sedikit berbagi dan sharing kepada teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang memiliki kendaraan bermotor, terutama mobil, dalam memilih oli untuk mesin mobil teman-teman. Seperti biasa, Uda katakan bahwa Uda tidak mengajari atau menggurui, namun hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang lebih senior dan ahli mengenai pembahasan kali ini, silahkan koreksi, kritik, dan sarannya pada kolom komentar, atau langsung DM Uda bila Uda ada kesalahan dalam penyampaian. Penjelasan ini juga akan sekalian menjawab sebuah pertanyaan yang sama pada kolom komentar konten Uda sebelumnya. Sebelum Uda menjawabnya, Uda akan menjelaskan sedikit mengenai oli. Adapun pengertian dari oli mesin adalah zat yang berfungsi melumasi mesin. Banyak ragam dan macam oli mesin, bergantung jenis penggunaan mesin itu sendiri yang membutuhkan oli yang tepat untuk menambah atau mengawetkan usia pakai atau lifetime mesin. Pada saat mesin dihidupkan, oli ini disirkulasikan ke seluruh komponen mesin oleh pompa oli. Oli mesin menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk mendukung kerja mesin. Seiring dengan pemakaian oli akan mengalami penurunan kualitas dan fungsinya, sehingga harus dilakukan penggantian secara periodik. Adapun penggantian secara periodik tergantung rekomendasi dari pabrik mobil teman-teman. Contohnya ada yang memakai 5.000 km, ada juga memakai 10.000 km. Lalu apa fungsi dari oli? Udah akan sedikit berbagi fungsi dari oli, ada 7. Yang pertama adalah pelumasan atau disebut lubrication. Yang kedua peredam kejuk atau absorber. Yang ketiga pelindung anti karat. Yang keempat pembersih atau cleaning. Yang kelima pendingin atau cooling. Yang keenam pembatas atau sealing. Dan ketujuh adalah power transfer. Mari kita bahas masing-masing fungsi oli. Yang pertama, oli sebagai pelumas mesin atau lubrication. Oli sebagai pelumas akan bekerja untuk meminimalisasi gesekan-gesekan antara logam atau komponen mesin sehingga gerakan mesin menjadi halus atau sedikit hambatan. Oli juga akan mencegah gesekan yang terlalu kasar untuk komponen mesin yang bisa merusak bagian-bagian mesin. Fungsi yang kedua, sebagai peredam kejut atau getaran. Pada bagian-bagian mesin yang mengalami gaya tekan yang besar seperti pada ball bearing, roller bearing, dan noda gigi, tekanan sangat tinggi terjadi pada permukaan kontak yang akan mengakibatkan keausan dan kerusakan. Dalam hal ini, oli menyebarkan tekanan dan menyerap getarannya. Fungsi selanjutnya, oli sebagai pelindung mesin atau anti-corrosion. Oli tidak hanya melindungi mesin dari gesekan antar komponen dalam mesin, akan tetapi juga melindungi mesin dari korosi atau karat. Fungsi oli di sini mencegah reaksi oksidasi pada komponen-komponen mesin dan menghilangkan reaksi kimia logam dengan panas saat pembakaran yang bisa menyebabkan korosi komponen. Fungsi oli selanjutnya sebagai pembersih atau cleaning. Kotoran dapat masuk melalui sela-sela ring piston dan terjadi sisa pembakaran mesin yang menghasilkan kerak. Kerak atau kotoran tersebut akan dilarutkan oleh oli jika oli teman-teman ada mengandung pelarut kotoran atau bercampur dengan oli yang selanjutnya akan dibuang bersama oli saat pergantian oli mesin. Fungsi selanjutnya adalah sebagai pendingin atau cooling. Panas yang terjadi akibat pembakaran pada ruang bakar akan merambat ke dalam mesin. Selain itu, panas akibat gesekan antar komponen dalam mesin juga menambah suhu di dalam mesin. Oli sebagai pendingin akan mengalir pada permukaan komponen-komponen pada mesin untuk selanjutnya membawa panas tersebut ke penampungan oli dan selanjutnya panas akan dibuang bersama udara yang mengaliri tempat penampungan oli tersebut. Sebagai pendingin, oli sangat berperan besar dalam menjaga komponen mobil dalam performa yang baik. Panas yang terlalu tinggi atau overheating akan merusak komponen-komponen dalam mesin yang secara kimiawi dapat merusak ikatan logam dan secara fisikawi dapat menyebabkan pemuaian pada komponen mesin. Kemudian fungsi selanjutnya adalah sealing atau pembatas antara ruang bakar dan piston, di mana oli membatasi liner pada ruang bakar dengan piston. Dan terakhir fungsi oli adalah power transfer. Teman-teman tidak akan menemukan fungsi oli yang terakhir karena power transfer hanya ada di alat berat. Contohnya di ekskavator ketika dia menggerakkan arm di depan, maka arm akan digerakkan oleh hydraulic cylinder, di mana hydraulic cylinder tersebut di dalamnya ada
terdapat oli hidrolik. Sebagai pemilik kendaraan, kita wajib melakukan pengecekan oli setiap hari. Memeriksa kondisi oli juga tidak memerlukan waktu yang lama. Kita cukup mencabut tongkat pemeriksa ketinggian oli atau dipstick yang biasanya terlihat jelas di mesin. Bagi teman-teman yang belum mengetahui cara mengecek oli, silakan tonton video udah sebelumnya mengenai P2H pada kendaraan. Untuk apa sih kita perlu mengecek oli? Karena kita bisa mendeteksi dari oli tersebut. Jika warna oli tidak jauh berbeda dengan saat pertama diisikan ke mesin, biasanya cenderung bening, maka artinya mesin dalam kondisi prima. Yang perlu teman-teman lakukan hanya menyalakan mesin dan pergi ke tujuan teman-teman. Namun, apabila oli berwarna hitam, itu artinya sudah waktunya mengganti oli. Jika teman-teman punya wadah penampung, teman-teman dapat melakukannya sendiri. Tetapi jika tidak ingin repot, cukup membawa ke bengkel terdekat. Oli berwarna putih atau seperti susu berarti ada air yang tercampur. Air dan oli bisa bercampur, akibatnya adanya lubang pada dinding pemisah di dalam mesin, atau bisa juga lubang terbentuk di radiator bila kendaraan teman-teman memakai jenis satu radiator untuk mendinginkan oli dan air. Kemudian bagaimana sih cara memilih oli mesin untuk kendaraan teman-teman? Pernahkah teman-teman mengalami penurunan pada performa mesin kendaraan? Salah satu penyebab penurunan performa mesin adalah oli mesin yang harus diganti. Pergantian oli mesin wajib untuk menjaga agar performa mesin tidak menurun. Namun, untuk menjaga performa mesin kendaraan tidak menurun, teman-teman tidak boleh asal sembarangan memilih oli mesin. Teman-teman harus memilih oli yang kualitasnya terjamin dan sesuai untuk kendaraan. Berikut Uda akan membahas cara memilih oli untuk kendaraan teman-teman semua. Apa yang harus teman-teman lakukan atau harus teman-teman perhatikan dalam memilih oli untuk mesin kendaraan teman-teman? Yang pertama adalah pilih oli dengan tingkat keenceran sesuai dengan lingkungan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memilih oli adalah tingkat keencerannya. Biasanya terdapat kode keenceran pada oli yang diawali dengan huruf SAE dan dilanjutkan dengan angka. SAE adalah standar kekentalan yang dibuat oleh The Society of Automotive Engineering. Ya, kira-kira begitulah bahasanya ya, udah kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Untuk daerah bersuhu panas, teman-teman bisa menggunakan oli dengan tingkat keenceran yang rendah. Teman-teman dapat menggunakan oli dengan kode SAE 15W40 sampai SAE 20W40. Oli dengan kode SAE 15W40 memiliki arti bahwa tingkat keenceran pada oli mencapai angka 40. Selain itu, teman-teman masih dapat menggunakannya pada kondisi suhu hingga minus 15 derajat Celcius. Oli jenis ini cocok untuk kendaraan yang berumur 5 tahun ke bawah. Oli ini juga cocok untuk kendaraan yang jarak tempuhnya kurang dari 100.000 km. Apabila teman-teman lebih sering menggunakan kendaraan di daerah bersuhu dingin, maka teman-teman dapat menggunakan oli dengan tingkat keenceran tinggi. Oli dengan kode SAE 10W30 sampai SAE 15W50 sangat direkomendasikan untuk wilayah yang dingin. Tingkat keenceran pada oli mencapai angka 30 pada oli berkode SAE 10W30. Ketahanan olinya dapat digunakan mencapai kondisi suhu hingga minus 10 derajat Celcius. Oli jenis ini cocok untuk kendaraan yang berumur 5 tahun ke atas, atau oli ini juga cocok untuk kendaraan yang jarak tempuhnya jauh, yakni lebih dari 100.000 km. Saya contohkan di oli-oli di sini ya. Kita cari. Udah bukan jualan oli ya, ini sengaja brandnya ditutup. Cuma teman-teman yang sudah biasa berkecimpung di dunia oli pasti tahu nih, ini merek apanya pasti tahu. Udah cuma pengen mencontohkan ya. Ini ada kode SAE 10W40. Nah, ini artinya angka SAE-nya adalah 40 dan teman-teman masih bisa memakainya pada kondisi lingkungan yang bersuhu dingin sampai minus 10 derajat Celcius. Sedangkan W ini artinya winter atau musim ya. Nah, di yang lain juga ada ini contohnya. Nah, ini ada SAE 20W50, berarti teman-teman bisa memakai oli ini. Dia lebih kental ya, lebih kental ini dari yang tadi. Ini bisa sampai minus derajat Celciusnya 20 derajat Celcius. Nah, tuh
Teman-teman lihat di kemasan oli itu pasti diinformasikan. Kemudian yang kedua, pilih oli dengan API tinggi jika kinerja mesin berat. Jadi selain kode SAE, salah satu yang perlu diperhatikan ialah kode API yang terdapat pada kemasan. Kode API berfungsi sebagai penentu spesifikasi oli yang dibuat oleh American Petroleum Institute. Kode ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan oli dalam menahan gesekan yang terjadi di dalam mesin. Setiap mesin berbahan bakar bensin dan diesel memiliki kode API yang berbeda. Untuk oli pada mesin bensin memiliki kode dengan huruf depan yaitu S. Sedangkan oli mesin diesel memiliki kode dengan huruf depan C. Setelah kode S atau C terdapat huruf kedua sesuai abjad di belakang huruf pertama tersebut. Huruf kedua yang terdapat pada kode API menunjukkan peringkat dari oli tersebut. Biasanya itu ada huruf A sampai Z. Jadi semakin tinggi peringkatnya maka urutan hurufnya akan semakin tinggi. Misalnya kode pada dua merek yang berbeda pada kemasannya biasanya ada ya. Mana dia? Dia kayaknya tadi ada deh. Nah ini. Ini ada kode API SN. Nah, ini berarti untuk mesin. Sedangkan nih grade-nya ini ada untuk mesin bensin karena kode S, dan ini ada grade-nya N. Nah, jika teman-teman menemukan dua produk yang berbeda ya dari kemasan oli, contohnya kemasan yang pertama adalah API SH dan yang kedua adalah API SJ, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua oli tersebut diperuntukkan untuk mesin bensin karena berkode S tadi, dan oli dengan kode API SJ memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan oli dengan kode API SH karena J memiliki urutan abjad lebih jauh dibandingkan dengan H. Baik teman-teman, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya ya, yaitu bagaimana memilih oli yang bagus. Beberapa teman-teman bertanya di kolom komentar. Perlu udah sedikit ingatkan ya kepada teman-teman, jangan mencari oli yang bagus untuk kendaraan kita, tetapi carilah oli yang tepat. Seperti penjelasan udah tadi, oli yang bagus belum tentu tepat untuk kendaraan kita. Contohnya kita mempunyai kendaraan Suzuki R3 beroperasional pada suhu tertinggi rata-rata 40 derajat Celcius. Seperti di daerah Uda sekarang ini, rata-rata kalau siang 40 bahkan bisa lebih ya. Di belakang ada Suzuki R3. Nah, oli dengan kekentalan yang encer seperti 10W40 sangat cocok digunakan untuk mobil teman-teman yang beroperasional di suhu seperti tadi. Selain itu, jangan lupa tanyakan kepada produsen mobil teman-teman mengenai oli apa yang direkomendasikan untuk kesehatan mobil teman-teman. Karena setiap produsen berbeda, seperti Toyota, Suzuki, Honda, pasti dia mempunyai rekomendasi oli masing-masing. Perlu teman-teman ketahui, selain dari oli mesin, mobil juga mempunyai oli transmisi dan oli diferensial atau teman-teman biasa menyebutnya gardan. Bagaimana memilih oli transmisi dan gardan yang tepat untuk kendaraan Anda? Tunggu konten Uda berikutnya. Sekian info dan tips dari Uda mengenai memilih oli yang tepat untuk kendaraan teman-teman, khususnya mobil. Semoga bermanfaat bagi semua penonton. Seperti biasa Uda katakan bahwa Uda tidak mengajari atau menggurui, namun hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang lebih senior atau teman-teman yang lebih ahli mengenai pembahasan kali ini, silahkan koreksi, kritik, dan sarannya pada kolom komentar. Atau langsung DM Uda bila Uda ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan konten menarik dari Uda. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali pada konten berikutnya bersama Uda Nazar dalam info dan tips sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.